Permisi Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu, silahkan duduk. Baik Bu, Ada yang bisa saya bantu Bu? saya kesini mau konsultasi terkait kandungan saya Bu. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya bidan Anissa yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bantu isi identitasnya dulu ya Bu ya. Baik Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Armita. Ibu Armita ya. Nama suaminya Bu? Ipan. Iya. Alamatnya di mana Bu? Di Sukoharjo Bu. Usia kandungannya berapa? 8 bulan. 8 bulan ya. Baik. Ini usia kandungannya sudah 8 bulan ya Bu. Jadi sudah mendekati HPL ya. Iya Bu. Ini suaminya nggak ikut kerja atau bagaimana Bu? Jadi begini Bu, suami saya kan pelayan, Iya. jarang pulang dan saya juga tinggal serumah sama mertua saya kan Bu. Saya di usia kandungan saya udah 8 bulan ini saya juga mempunyai anak umur 1,5 tahun Bu. Oh, iya, Jadi iya. kalau saya mau minta bantuan sama mertua itu agak sungkan ya Bu. Terlebih juga saya sering kayak ngelamun gitu, cemas gitu loh Bu rasanya. Baik. Saya juga paham ya Bu tentang kondisi Ibu sekarang. Jadi memang di kehamilan trimester 3 ini kebanyakan ibu hamil itu merasakan gejolak kecemasan ya Bu. Benar yang dikatakan Ibu tadi. Jadi biasanya kecemasan yang timbul adalah kecemasan dalam menghadapi persalinan dan perasaan cemas akan tanggung jawab sebagai seorang tua ya Bu untuk mengurus kedua anaknya. Jadi itu hal yang wajar ya Bu. Apakah nanti juga akan berdampak kepada janin saya Bu? Oh ya. Jadi kecemasan yang sering Ibu alami ini bisa meningkatkannya resiko ibu hamil mengalami preeklamsia, depresi pasca kehamilan. Nah, di samping itu juga kondisi ini meningkatkan resiko kelahiran prematur, terus juga berat badan rendah, skor agar rendah, dan gangguan pernafasan pada bayi ya Bu. Ya, Bu. Kemudian untuk cara mengatasi kecemasannya ini, yang paling penting Ibu lakukan itu adalah berpikir positif ya. Jadi memberikan sugesti positif dalam diri Ibu sendiri ya. Kalau Ibu tuh sanggup, Ibu bisa mendidik dan merawat anak Ibu. Selain itu juga Ibu harus membicarakan atau mengungkapkan serta berbagi perasaan. Mungkin yang Ibu rasakan cemas, takut, itu Ibu bisa bicarakan kepada suami atau mungkin ke kedua orang tua Ibu. Ibu bisa juga konsultasi ke bidan maupun ke dokter kandungan ya Bu. Selain membicarakan itu, Ibu juga harus berolahraga. Nah, itu juga penting untuk kesiapan fisik dan juga kesiapan emosional Ibu. Jadi ya sekarang saya paham ya Bu. Memang saya tuh sering kayak memikirkan hal-hal yang bikin tambah cemas gitu loh Bu. Iya. Jadi sekarang sudah paham nih yang saya jelaskan tadi, Ibu harus berpikir positif. Dan saya minta ya Bu untuk konseling berikutnya Ibu mengajak keluarganya Ibu ya. Jadi yang butuh konseling itu tidak hanya Ibu, jadi kedua orang tua Ibu, mertua bahkan suami itu juga perlu. Karena mereka juga berperan dalam membantu Ibu dalam masa persalinan maupun juga pasca persalinan. Kemudian Ibu itu nanti juga tidak akan merasa sendiri ataupun merasa cemas, khawatir anak saya nanti bagaimana, siapa yang mengurus kalau saya keteteran gitu ya Bu ya. Baik. Ya baik, kalau konseling selanjutnya saya akan mengajak keluarga suami saya gitu. Terima kasih ya Bu. Ya, kalau Ibu sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tuliskan resepnya dulu ya Bu. Boleh. Ini nanti bisa ditebus di apotek. Saya minta tolong juga ya Bu, ini kan kehamilan Ibu sudah 8 bulan. Jadi harap dijaga. Jangan banyak berpikiran yang membuat Ibu merasa cemas yang berlebih ya Bu ya. Kemana-mana kalau bisa itu jangan sendiri ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Terima kasih, mari Bu. Iya Ibu, silakan.